kita perlu mempelajari mata kuliah etika dan filsafat komunikasi agar kita sebagai mahasiswa mengetahui kajian dasar dari ilmu komunikasi, yaitu etika dan filsafat, sehingga mahasiswa dapat memahami kajian komunikasi secara mendasar dan menyeluruh sebagai sebuah ilmu yang memiliki landasan filosofis dan etika. Yang pertama ada etika. Etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Etika juga merupakan pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Yang kedua ada filsafat, di mana filsafat itu sendiri adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati. Kata kunci untuk mencapai kebenaran sejati adalah adanya pengetahuan. Yang ketiga ada filsafat komunikasi. Menurut Prof. Ujjana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Materi-materi yang telah kita pelajari antara lain ada pengertian filsafat, landasan pemikiran filsafat komunikasi, filsafat dalam Islam, metateori komunikasi dan etika, kebenaran dalam ilmu komunikasi, konsep hubungan antar manusia dalam komunikasi, komunikasi dalam perspektif strukturalisme dan poststrukturalisme, manusia antar kebebasan dan tanggung jawab, paradigma positivisme dan konstruktivisme, paradigma interpretif dalam komunikasi, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, dan yang terakhir ada tanggung jawab etis dan nilai dalam komunikasi. Indikator yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini harus mampu memahami etika dan filsafat komunikasi, mampu memahami asumsi utama etika dan filsafat komunikasi yang menentukan konstruksi pengembangan ilmu komunikasi dalam tataran praktis. Terus mampu juga memahami perspektif ilmu komunikasi dan kajian kritikal serta memiliki wawasan pemikiran yang terbuka. Dan yang terakhir itu harus mengetahui dan memahami kajian-kajian dasar etika dan filsafat komunikasi serta landasan keilmuan sebagai kekuatan pikir, etika, dan tindakan praktis bagi mahasiswa dan menciptakan pengembangan keilmuan. Dari kehidupan sehari-hari, materi yang dapat kita pelajari pada mata kuliah etika, filsafat, dan komunikasi ini adalah pada materi kebebasan dan tanggung jawab, di mana kebebasan adalah perbuatan yang bebas dan dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar norma dan adat istiadat yang berlaku. Juga, ketika kita sedang melakukan komunikasi antar sesama manusia, kita juga harus menggunakan atau memperhatikan etika saat berkomunikasi. Pada saat membuat karya ilmiah atau skripsi, mahasiswa dapat menggunakan paradigma komunikasi. Di antaranya, ada paradigma positivisme dan konstruktivisme yang menganggap realitas sosial yang terjadi bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Serta menganggap pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep, atau kaidah yang siap diingat, namun harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Yang kedua, ada paradigma interpretif, memandang bahwa kebenaran realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dalam berbagai sudut pandang. Yang terakhir, ada paradigma kritis, yang tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, juga bahwa ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. Memahami masalah kebebasan dan tanggung jawab dalam komunikasi dapat dilihat dari manusia yang diberikan kebebasan berdasarkan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Namun, jika menyalahi aturan yang ada, maka terdapat konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana sebaiknya kita berkomunikasi di media sosial? Sebagai netizen, kita harus bijak dalam bersosial media, seperti mengunggah atau berkomentar yang baik, tidak menyinggung pihak lain dan tidak mengandung unsur sara saat berkomentar, sehingga sosial media dapat dipenuhi dengan konten yang bersih dan positif, juga dengan komentar yang positif dan Kesimpulan yang didapat setelah mempelajari tentang etika dan filsafat komunikasi, kita jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Lalu, kita juga diajarkan beretika dengan baik sesama individu, serta belajar tentang bertanggung jawab atas kebebasan yang ada dan sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat.